Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun anak-anakku sekalian menyaksikan video ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kita akan daring materi bab 5 kelas 12 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, silakan kalian bisa buka halaman 84 di buku paket kalian masing-masing. Di bab 5 ini kita akan membahas tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan rasa syukur. Nanti yang kita bahas adalah tentang Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 14. Itu adalah inti dari pembahasan kita di sini. Judulnya adalah ibadah dan syukur. Ya. Nanti kaitan ibadah dan syukur, hikmahnya ibadah dan syukur. Lanjut ke halaman 85. Ibadah tidak lain dan tidak bukan adalah sholat, ya. Dalam hal ini rukun Islam, ya. Itu adalah salah satu untuk ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syukur sebagai solusi hidup. Kenapa? Karena orang yang bersyukur adalah solusi dari berbagai macam permasalahan. Apapun masalahnya, selama kita masih bisa bersyukur, selama kita masih bernafas, masih ada banyak orang yang lebih kurang beruntung dibandingkan kita misalkan, maka kita harus tetap bersyukur, dan itu adalah solusi hidup sehingga kita tidak ngersula terus, kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini. Selanjutnya di gambar nomor 3, berbakti kepada seorang ibu. Ini adalah salah satu pembahasan nanti kita dari surat Luqman ayat 13-14 itu, salah satunya adalah tentang bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua, ya, kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah seorang ibu. Ini. Gambar keempat, mensyukuri rezeki yang diperoleh. Ini sama dengan ini, ya. Berapapun, apapun, seperti apapun yang kita peroleh, maka kita wajib mensyukurinya. Kita wajib syukuri tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, di halaman 86. Sini ada gambar taubat hilangkan dosa. Taubatan nasuha adalah taubat yang kemudian benar-benar bertobat dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Insya Allah itu akan menghilangkan dosa kita. Ya. Lanjut ke halaman 87. Ini ada kita kritisi dalam 1 dan 2, nomor 1 dan 2. Kita baca saja, kita literasi, ya. Pada umumnya ketika dalam keadaan sehat, manusia tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Manusia cenderung menganggap bahwa itu semua hal biasa dalam kehidupan. Ada sehat dan ada sakit. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk bersyukur karena adanya kesehatan itu. Ya. Nah ini, kadang orang itu merasa kurang. Rezekinya kurang, apanya kurang, suatu kurang. Padahal mereka lupa bahwa kesehatan yang mereka peroleh setiap hari, setiap detik, nafas yang mereka peroleh, oksigen yang mereka peroleh setiap hari itu adalah sesuatu yang teramat sangat berharga sebenarnya. Tapi mereka lupa bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal dari apapun yang dia punya, dari rezeki yang dia punya, dari harta yang dia punya. Bahwa yang paling berharga itu adalah kesehatan itu sendiri. Ini gambarnya orang yang sholat ketika sakit karena tidak bisa sambil berdiri. Nomor 2, semua anak terlahir dari seorang ibu, tetapi banyak di antara mereka yang kemudian lupa kepada jasa dan pengorbanan sang ibu. Banyak kasus penghinaan, penganiayaan, dan penistaan terhadap orang tua, terutama ibu.
Salah satu contohnya adalah seorang anak yang menuntut ibunya yang sudah renta ke pengadilan karena kesalahpahaman dalam masalah harta. Akhirnya, sisa hidup yang semestinya dapat dinikmati oleh sang ibu sebagai bentuk bakti seorang anak justru menjadi pesakitan gara-gara tuntutan anaknya. Oh, ini memang ada dan sering terjadi di masyarakat. Dan ini sangat ironis sekali ya. Bahkan saya lihat berita baru-baru ini, ya memang seperti ini, seorang anak menuntut melaporkan orang tuanya sendiri ke polisi. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang seorang anak melakukan penganiayaan kepada orang tuanya. Kemudian seorang ibu itu tidak melaporkan karena kasihan kepada anaknya itu sendiri. Bahkan ada sebuah kisah inspiratif di Jepang itu ketika zaman dulu, ketika orang tua sudah renta, sudah lansia, itu ada budaya di mana orang tua itu kemudian dibuang ke hutan untuk kemudian ditinggal karena biar tidak merepotkan dia sebagai anaknya. Suatu ketika orang tuanya itu digendong, sudah tua, ya, digendong ke hutan oleh anaknya laki-laki. Dalam perjalanan menuju hutan, di tengah hutan, dalam perjalanan seorang ibu itu menggapai ranting-ranting pohon. Sebisanya ranting-ranting pohon, ada dedaunan-dedaunan kering, dedaunan yang kemudian dia ambil dan kemudian dia jatuhkan. Dari setiap tanda-tanda ada belokan, ada tikungan, dia jatuhkan satu persatu ranting-ranting itu. Setelah sampai di tengah hutan, anaknya kemudian menaruh orang tuanya di sebuah tempat yang sudah di tengah hutan ya istilahnya. Ibunya ini sudah paham bahwa dia akan ditinggal, dan akhirnya sang ibu itu berpesan kepada anaknya sebelum pergi. Anakku, maafkan ibu ya selama ini jika memang ibu merepotkan. Hati-hati anak ya. Ibu sudah memberikan tanda selama di perjalanan tadi. Aku tidak mau kau sampai tersesat nanti ketika sampai rumah. Kamu lihat tanda-tandanya, sudah ibu beri tanda. Jadi hati-hati nanti di jalan. Semoga kau bahagia nanti hidup di sana tanpa orang tua, karena orang tuamu ini sudah banyak merepotkanmu. Maafkan aku nak. Saat itu juga seorang anak itu langsung menangis, langsung tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan ibunya. Ibunya tahu bahwa akan ditinggalkan di tengah hutan, tapi beliau masih peduli, masih ingin agar anaknya itu kembali dengan selamat, tidak tersesat. Saat itu juga anaknya menangis, anaknya bersujud kepada orang tuanya, dan kemudian dia berubah pikiran, dia ajak kembali orang tuanya, dia gendong kembali, dan dia bersumpah akan selalu membahagiakan orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Kemudian kembali ke rumahnya, dan akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Itu adalah kisah inspiratif yang ini bisa menjadi renungan kita semua bahwa kasih seorang ibu itu tidak pernah ada batasnya. Tapi kalau anak itu kadang lupa untuk kemudian harus berbakti untuk membalas setiap apa yang diberikan oleh orang tuanya dari sejak kecil. Itu ya, sedikit kisah inspiratif yang bisa kalian cermati. Lanjut, di halaman berikutnya, di halaman 88, kita langsung disajikan dengan Quran surat Luqman ayat 13-14. Kita baca bersama-sama.
Karena surat ini wajib bagi kelas 12 untuk hafal. Satu persatu untuk hafal. Nanti akan saya cantumkan di tugas Google Classroom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wasyaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilaikal masyir. Yang artinya di sini wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya'idzuhu, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. La dzulmun 'adzim, kezaliman yang besar. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, ya, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Nah. Ummuhu, ibunya, wahnan ala wahnin, mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu, dan menyapihnya anaknya, ya, fi amaini, dalam 2 tahun. Nah, ini dalam ilmu kedokteran memang ketika menyusui anak itu idealnya selama 2 tahun. Dan ini bukan dari mana-mana asalnya, tapi dari dalam Al-Quran, ya, yang dikatakan bahwa fisoluhu fi amaini, menyapihnya dalam 2 tahun, tidak lagi menyusui ASI maksudnya. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, ya, ini penekanannya dalam hal bersyukur. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala, ya. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Perantara bersyukur kepada Allah yaitu dengan cara kepada kedua orang tuamu yang telah mengurusmu, terutama ibumu, yang di sini diterangkan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya, itu, ya. Ilaikal masyir, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Luqman, surat ke-31 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya penerapan hukum tajwid, ya. Sini ada mad tabi'i, fathah diikuti alif panjang, mad tabi'i. Yang kedua di sini ada qalqalah sugra libanihi. Kenapa sugra? Karena berada di tengah kalimat, di tengah kata, ya. Ada huruf ba bertanda sukun di tengah. Qalqalah sugra ada apa saja? Baju di toko, ya, hurufnya. Yang ketiga ada mad silah qasirah, yaitu huruf ha dhamir berharokat, ya. Ha dhamir berharokat ini. Dhamir itu pengganti, ya, pengganti dia laki-laki, nih, dia laki-laki. Berharokat, didahului huruf berharokat dan diikuti huruf selain hamzah. Ya'idzuhu ya bunayya. Tuh contohnya. Di sini hukum bacaannya. Yang keempat, mad aril disukun, yaitu dibaca panjang, yang kemudian terakhirannya dibaca waqaf. Ini, ya, ya. La dzulmun 'adzim. Ini menjadi waqaf. Kemudian yang nomor 5, idhar halqi wahnan ala wahnin. Tanwin bertemu ain. Huruf idhar halqi ada ain, ghain, ha, ho, hamzah. Alif, ha, ho, ain, ghain, ha. Nah, itu idhar. Lanjut kosakata yang dipotong-potong tadi, seperti yang saya potong-potong tadi, ya. Di sini dilihat halaman 89.
kosakata yang